Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat. Baik anak-anak, senang sekali hari ini Pak Guru bisa berjumpa lagi dengan anak-anak untuk membahas soal-soal penilaian akhir tahun. Nah anak-anak, seperti biasa mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Nah anak-anak, pastikan anak-anak yang baru bergabung sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Guru ya. Baik anak-anak, mari kita mulai membahas soal-soal penilaian akhir tahun kemarin. Tapi kemarin bagaimana penilaian akhir tahunnya? Nilai anak-anak kira-kira berapa? Coba jawab di kolom komentar ya. Kira-kira anak-anak mendapat nilai berapa? Ayo. Sudah? Baik. Yuk kita mulai. Sekarang soal nomor 1. Yang termasuk gerak dasar bertumpu adalah A. Berayun, B. Berguling, C. Melayang, D. Headstand. Gerak dasar bertumpu. Nah, jawaban yang benar adalah pintar, headstand ya, bertumpu dengan kepala. Baik, berikut nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Aktivitas seperti pada gambar ini menunjukkan variasi pola gerak bertumpu satu kaki dengan variasi. Lihat. Pilihannya adalah A. Keseimbangan, B. Mengayun, C. Mendarat, D. Tolakan. Yang benar adalah pintar, keseimbangan ya. Jadi gerak bertumpu satu kaki dengan variasi keseimbangan. Baik anak-anak, sekarang nomor 3. Sikap awal bergantung pada palang tunggal. Jarak kedua tangan selebar bahu. Posisi telapak tangan menghadap ke arah kepala. Kedua lengan lurus. Sikap tersebut merupakan gerak dasar. A. Bertumpu, B. Keseimbangan, C. Bergantung, D. Melayang. Yang benar apa anak-anak? Pintar, bergantung, C ya. Nomor berikutnya nomor 4. Yang merupakan gerak dasar dari keseimbangan adalah A. Mempertahankan posisi tubuh selama beberapa detik, B. Berjalan jinjit di atas palang, C. Meloncat berputar 90 derajat, D. Berjalan dengan kedua tangan membentang. Nah mana ini kira-kira anak-anak yang termasuk gerak dasar keseimbangan? Pintar, A ya, mempertahankan posisi tubuh selama beberapa detik. Nomor 5. Latihan berguling ke depan termasuk dalam gerak dasar. A. Berguling, B. Berpindah, C. Mendarat, D. Keseimbangan. Jawabannya adalah pintar, berguling ya. Berikutnya nomor 6. Sikap awal pada gerakan guling di atas peti adalah A. Menolak dengan kedua kaki, B. Lompat di tempat, C. Lari perlahan mendekati peti, D. Berjongkok menunggu hitungan. Yang benar adalah, ayo apa sikap awal pada saat guling di atas peti? Masih ingat tidak anak-anak? Pintar, lari perlahan-lahan mendekati peti ya. Baik, sekarang nomor 7. Sebuah rangkaian yang diiringi musik dengan tujuan untuk menjaga kesehatan tubuh adalah A. Senam SKJ, B. Menari, C. Melayang, D. Loncat kangkang. Dan yang benar adalah tentu A ya, senam SKJ. Berikutnya nomor 8. Mengayunkan tangan dari samping badan hingga lurus, merapatkan tangan sampai turun ke depan dan menundukkan kepala seperti berdoa, termasuk gerakan titik-titik pada senam SKJ. Ayo, gerakan apa? A. Pendinginan, B. Pemanasan, C. Gerak inti, D. Pelenturan. Dan yang benar adalah pintar, pemanasan ya. Selanjutnya nomor 9. Tahapan kedua gerakan inti senam irama adalah A.
Melakukan gerakan inti diawali dan diakhiri dengan gerakan peralihan. B. Melakukan gerakan inti dengan berayun. C. Melakukan gerakan berguling ke depan dan belakang. D. Melakukan seluruh gerakan dari inti 1 sampai dengan 5. Ayo yang mana kira-kira anak-anak tahapan kedua gerakan inti? Pintar, melakukan seluruh gerakan dari inti 1 sampai 5 ya. Baik, sekarang nomor 10. Gerakan awal dalam berenang ditunjukkan pilihan A seperti ini, atau B seperti ini, atau C ini, atau D. Yang mana? Pintar, D ya, gerakan awal dalam berenang, yaitu gerakan kaki ya. Berikutnya nomor 11. Gerakan tungkai kaki sebaiknya dilakukan hingga batas A. Paha, B. Lutut, C. Betis, D. Tumit. Apa anak-anak jawaban yang benar? Pintar, paha ya. Jadi gerakan tungkai kaki mulai dari ujung kaki hingga paha atau pangkal paha ya. Baik, sekarang nomor 12. Tindakan yang sesuai etika di kolam renang adalah A. Rina mengajari adiknya berenang. B. Adi mendorong teman ke kolam renang. C. Dewi tidak membuang bungkus permen ke kolam. D. Dodo bermain petak umpet bersama teman-temannya. Ayo yang mana kira-kira anak-anak yang sesuai etikanya di kolam renang? Pintar ya. Dewi tidak membuang bungkus permen ke kolam. Jadi buanglah bungkus permen atau sampah ke tempat sampah ya. Berikutnya nomor 13. Gerakan kaki pada renang gaya bebas menyebabkan tubuh A. Meluncur, B. Mengapung, C. Menyamping, D. Tenggelam. Dan yang benar adalah pintar, mengapung ya, gerakan kaki. Berikutnya nomor 14. Sikap kepala ketika pengaturan napas saat berenang dengan menggunakan gaya bebas adalah A. Sejajar permukaan air, B. Berada di atas permukaan air, C. Berada di bawah permukaan air, D. Menoleh ke samping kanan dan kiri. Yang benar adalah pintar ya, dengan menoleh ke samping kanan dan kiri ketika mengambil napas ketika berenang gaya bebas ya. Nomor 15. Ciri-ciri luka gigitan yang harus segera mendapat penanganan dokter adalah luka gigitan yang menunjukkan tanda-tanda A. Berdarah, B. Sobek, C. Bengkak, D. Tergores. Ayo, mana anak-anak tanda-tanda yang harus segera dibawa ke dokter? Pintar, jadi kalau ada tanda-tanda yaitu bengkak. Berikutnya nomor 16 yang bisa dilakukan agar luka melepuh cepat sembuh, yaitu A. Hindari gesekan sebisa mungkin dan jangan tekan luka. B. Tekan luka sampai pecah. C. Tekan luka sampai air keluar dan keringkan. D. Diamkan saja sampai sembuh sendiri. Dan yang benar adalah pintar ya. Jadi kalau ada luka melepuh atau luka kena api, kena panas ya, hindari gesekan sebisa mungkin dan jangan tekan luka. Itu anak-anak. Nomor 17. Cara penanggulangan ketika baru mengalami cedera memar diantaranya adalah A. Berikan es pada luka memar, B. Pijat perlahan pada luka memar, C. Kompres dengan air panas, D. Kompres dengan air hangat. Ayo, mana anak-anak cara penanggulangan ketika baru mengalami cedera memar? Yaitu A ya, berikan es pada luka memar ya, agar bengkaknya tidak semakin membesar atau menjalar ke bagian-bagian tubuh di sekitar luka memar itu. Nomor 18. Berikut ini yang termasuk perilaku terpuji antar teman sebaya adalah A. Membantu teman yang sedang kesulitan, B. Memilih teman yang bermain yang disukai saja, C. Sombong pada teman, D. Tidak mau menolong teman saat bermain. Ayo, mana anak-anak kira-kira yang benar?
Pintar, A ya, membantu teman yang sedang kesulitan. Sekarang nomor 19. Yang bukan termasuk perilaku terpuji pada orang yang lebih tua adalah A. Bila bertemu ucapkan salam. B. Berbicara dengan sopan. C. Taat dan patuh. D. Tidak memedulikan. Mana anak-anak yang bukan ya, yang bukan perilaku terpuji pada orang lebih tua? Pintar ya, tidak memedulikan. Sekarang nomor 20. Berikut ini yang termasuk perilaku terpuji pada teman yang lebih muda adalah A. Sombong pada mereka. B. Mengucilkan teman. C. Memberikan arahan yang tidak baik. D. Suka memberikan contoh yang baik. Mana anak-anak? Contoh atau perilaku terpuji untuk orang yang lebih muda. Pintar ya, dengan suka memberikan contoh yang baik. Gitu anak-anak ya. Sekarang soal-soal isian. Nomor 1, bagaimana cara melakukan gerakan bertumbuh dan keseimbangan, yaitu sikap lilin? Bagaimana anak-anak cara melakukan sikap lilin? Nah, pertama kamu tidur terlentang di atas matras, kedua tangan menyangga punggung pada sisi badan. Rapatkan kedua kaki. Masih dalam posisi kaki rapat, angkat kedua kaki. Lalu tarik kaki setinggi mungkin, tahan menggunakan kedua tangan menopang di punggung. Gunakan semua jari untuk menopang. Terakhir, tarik kaki sampai lurus, ujung kaki sejajar dengan bahu. Itu ya anak-anak. Bisa ya? Baik, sekarang nomor 2. Sebutkan 3 gerakan ritmik yang kamu ketahui. Nah, ini adalah gerakan ritmik anak-anak. Kalau anak-anak bisa menyebutkan 3 saja, maka anak-anak sudah bisa menjawab soal ini. Nah, di sini ada langkah ke depan dan belakang, langkah ke samping kiri dan kanan, langkah kaki berkelok-kelok ke depan dan belakang, lalu ada ayunan satu lengan ke depan belakang, ayunan satu lengan ke samping kanan dan kiri, dan ayunan 2 lengan ke atas dan ke bawah. Itu anak-anak ya. Berikutnya nomor 3. Sebutkan 4 peraturan yang harus kamu patuhi di kolam renang. 4 peraturan. Nah, pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum berenang. Lalu setelah pemanasan, duduk di tepi kolam renang, masukkan kedua kaki di dalam air atau basahilah seluruh tubuh. Kemudian patuhi petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh Pak Guru atau pelatih. Kemudian hindarkan diri dari aktivitas lari-lari di pinggir kolam renang ya. Dan terakhir, gunakan atau pakai pakaian renang ketika berenang di kolam renang. Itu anak-anak ya. Sekarang nomor 4. Bagaimana cara mengobati luka lecet? Nah, untuk luka lecet kita harus membersihkan luka, kemudian mengobati luka dengan obat antiseptik. Itu ya. Baik, nomor berikutnya nomor 5. Sebutkan 5 perilaku terpuji pada aktivitas olahraga. Nah, 5 perilaku terpuji itu contohnya menolong teman yang terluka atau cedera saat berolahraga, lalu saling bekerja sama dalam aktivitas olahraga, contohnya saat main bola ya, saling kerjasama. Kemudian memberi arahan dengan santun, menghargai pendapat teman, dan mengembalikan peralatan olahraga setelah selesai menggunakan. Mengembalikan bola misalnya kalau anak-anak sudah selesai bermain bola. Begitu anak-anak untuk pembahasan soal penilaian akhir tahun ini. Semoga bermanfaat dan pastikan anak-anak sudah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak terus mendapatkan informasi atau materi terbaru dari Pak Guru. Sekian dulu, mari kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Salam WJOK.